Selamat siang pemirsa sekalian, saat ini di KBRI Singapura sedang berlangsung pesta demokrasi yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Pemilu Presiden 2014 ini menjadi sangat meriah karena pemilu ini merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia di mana Indonesia akan memiliki pemimpin yang baru. Seperti pemilu legislatif pada bulan April lalu, PPLN Singapura menggunakan sistem barcode untuk memperlancar proses registrasi juga untuk menghindari pemilihan ganda. Sebanyak 36 TPS sudah didirikan untuk mendukung proses pemilu agar berjalan tertib, lancar, dan nyaman. Hingga saat ini, DPT di Singapura yang disampaikan oleh KPU berjumlah lebih dari 108.000 orang, dengan 17.000 diantaranya telah mengkonfirmasi untuk memilih via pos. Pada pemilu legislatif April lalu, sebanyak 13.000 pemilih datang langsung ke TPS untuk menyuarakan pilihan mereka. Untuk mengantisipasi lonjakan pemilih pada pelaksanaan Pilpres hari ini, PPLN Singapura mendapat jumlah meja registrasi agar tidak terjadi penumpukan antrian calon pemilih yang akan melaksanakan hak pilihnya. Menurut Ketua PPLN Singapura Mirza Nur Hidayat, dengan penambahan pos registrasi juga penggunaan barcode, pemilih hanya memerlukan 10-15 menit dari sejak kedatangan hingga selesai mencoblos. Untuk memfasilitasi mobilitas para calon pemilih, shuttle bus disediakan dari stasiun MRT terdekat, juga dari Tanjung Kantong Kompleks. Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 ini, PPLN Singapura kembali dibantu oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri dan Panwaslu, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat Indonesia yang menetap di Singapura, serta tim Mantap Brata dari Mabes Polri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Andri Hadi, menyampaikan apresiasinya kepada segenap masyarakat Indonesia yang telah secara aktif membantu kelancaran pemilu. Beliau juga menyatakan penghargaan kepada KPU Pusat dan Bawaslu yang secara rutin terus memberikan bimbingan teknis serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu presiden di Singapura. Bagaimana perbedaan pelaksanaan pemilu presiden kali ini dibandingkan dengan pemilu legislatif April lalu? Alhamdulillah pemilu legislatif April yang lalu berjalan dengan sangat baik. Total jumlah pemilih yang memilih langsung datang ke KBRI dan melalui pos itu sekitar 23.000 orang. Jadi memang suatu tantangan tersendiri. Jadi seperti yang tahun yang legislatif yang lalu itu hampir 13.000 orang yang datang pada waktu pemilihan langsung di KBRI. Dan saya pikir semuanya juga berharap bahwa pemilihan sekarang itu lebih tinggi antusiasme dari masyarakat untuk memilih. Karena mungkin pertama-tama faktor mereka mengenal dengan baik calon-calon presiden kita dibandingkan mereka mengenal calon-calon anggota legislatif kita. Yang kedua pasti mereka sudah punya pilihan sehingga antusias untuk memilih. Dan memang tidak mudah ya, misalnya 15.000 orang datang langsung ke satu tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang sangat matang. Dan PPLN Singapura alhamdulillah merancang sedemikian baik. Pertama-tama itu menggunakan teknologi barcode reader. Jadi dengan para pemilih itu dengan surat undangan itu ada tanda, ada barcode-nya, sehingga proses registrasi itu dibaca oleh barcode readernya dan langsung dalam beberapa detik itu sudah terdaftar. Jadi proses registrasi itu rata-rata sekitar 1-2 menit. Sebagai contoh dari jam 8 sampai jam setengah 10 saja dalam waktu 1,5 jam itu hampir 2.000 orang. Jadi rata-rata yang dibutuhkan oleh para pemilih itu sekitar antara 10 menit pertama masuk ke KBRI sampai mereka keluar memilih 10-15 menit. Mereka juga kaget kok ini cepat sekali gitu prosesnya. Jadi satu itu, kedua memang layoutnya ataupun TPS-nya kita memiliki hampir 36 TPS dengan satu TPS itu 4 bilik suara. Jadi ada kurang lebih 144 bilik suara. Dan para pemilih tidak diarahkan ke satu bilik suara, tapi semua bilik suara yang kosong ya, sehingga 144 bilik suara itu semuanya itu full karena begitu pemilih terregistrasi langsung memilih dan langsung keluar dan langsung mengunjungi kafe pemilu yang menjual berbagai macam tajil dan makanan untuk berbuka puasa. Jadi itu alhamdulillah kita juga menyediakan shuttle bus dari beberapa kantong-kantong di Singapura, khususnya kita peruntukkan shuttle bus itu buat teman-teman penata rumah tangga kita yang memang jauh tinggalnya. Dan alhamdulillah shuttle bus ini berjalan dengan lancar. Memang bisa kita lihat kalau di sosial media juga banyak sekali
opini yang positif mengenai lancarnya dan efisiensi pemilu di sini, sehingga kita juga bisa melihat lebih banyak orang-orang yang encourage buat menyoblos pas pilpres ini. Itu betul Mbak, banyak orang yang tidak mencoblos itu karena khawatir mereka antri panjang atau mereka akan membuang waktu 2 sampai 3 jam untuk antri. Tapi ketika kemarin legislatif itu masyarakat tahu bahwa mengantri itu hanya sekitar 5-10 menit, diharapkan memang sekarang ini akan lebih banyak lagi yang datang. Saya kira masyarakat sangat aktif, khususnya masyarakat Indonesia yang membantu PPLN Singapura. Lebih dari 300 masyarakat Indonesia yang terlibat membantu PPLN Singapura, baik sebagai anggota KPPSLN, runner yang mengatur alur teman-teman, juga keamanan. Dan kita terima kasih sekali tim mantap Brata dari Polri atas bantuan Bapak Kapolri datang bertugas di sini dipimpin oleh Brigjen Agung, dan mereka membantu kelancaran khususnya keamanan di dalam compound embassy, dan di luar embassy dijaga oleh Singapore Police Force. Jadi kita bekerja sama, di dalam itu Polri, di luar itu polisi Singapura. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Menurut Bapak sendiri bagaimana peran diaspora dalam masa pemilu 2014 ini, pemilu presiden 2014? Saya kira peran diaspora sangat luar biasa ya, apalagi sekarang ini persaingan yang sangat ketat di antara dua kandidat. Tentunya berapapun suara itu sangat berarti sekali, sangat menentukan sekali. Jadi kalau seandainya kita katakan sekitar 2 juta pemilih Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, tentu ini sangat berarti sekali. Tapi yang paling penting adalah tingginya antusiasme masyarakat buat memilih itu sangat luar biasa. Dan salah satu yang membanggakan, di luar kita lihat ada perbedaan antara pendukung kandidat yang satu dengan kandidat yang lain, tapi ketika masuk ke KBRI yang menonjol adalah Indonesia yang aman, Indonesia yang ramah, dan Indonesia yang damai. Jadi mereka boleh berbeda, tapi ketika selesai memilih, mereka menjadi bangsa Indonesia, mereka menjadi diaspora, dan mereka yang dipikirkan satu, bagaimana Indonesia akan lebih baik, akan lebih sejahtera, akan lebih berperan di dunia internasional, dan akan lebih makmur, sejahtera di bawah pimpinan presiden yang akan datang. Pagi Mbak, dengan siapa namanya? Saya Stefani. Sedikit aja pertanyaan untuk Ani, bagaimana pendapat Ani mengenai proses pemilu 2014 di Singapura? Ini sangat efektif dan efisien. Tadi ngantrinya kayaknya cuma 5 menit. Ya. Bagaimana, apa makna pemilu presiden 2014 untuk Ani? Untuk milih presiden yang bakal membawa Indonesia ke yang lebih maju dan lebih bagus. Harapan Ani untuk presiden terpilih apa? Semoga Indonesia bisa menjadi lebih better than what it is now. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses pemilu di Singapura? Saya pikir berjalan baik ya. Waktu pemilu legislatif demikian juga dengan pemilu presiden kali ini, semuanya berjalan teratur, dan saya lihat antusiasme semua masyarakat yang tinggal di Singapura ini sungguh membanggakan lah. Jadi saya mengucap terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah bekerja. Saya pikir ini semua cukup baik lah untuk dipertahankan 5 tahun mendatang. Terima kasih. Apa pendapat Bapak mengenai makna pemilu presiden 2014 ini? Pemilu 2014, pemilu presiden itu penting buat kita ya, karena itu akan menentukan langkah negara kita ke depan, bangsa dan negara kita. Dan paling tidak kalau saya lihat sih 5 tahun ke depan, siapapun yang kita pilih pasti bangsa dan negara ini akan lebih maju. Mungkin bisa share sedikit harapan untuk presiden terpilih dan harapan untuk masa depan Indonesia? Yang pertama-tama semoga tindak pidana korupsi bisa dibasmi, bisa dikurangi, dan juga semoga kita bisa kembali menjadi negara yang berdaulat ekonomi, pangan, dan energi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apakah ada perbedaan antara pemilu legislatif kemarin dengan pemilu presiden pada hari ini? Terima kasih Mbak untuk pelaksanaannya sendiri. Kita memang memberikan sedikit lebih fasilitas kepada para pemilih kita di Singapura. Misalnya pelayanan shuttle bus yang kita tambah jumlahnya,
kemudian poin-poin untuk penjemputan juga kita tambah sehingga para pemilih dengan mudah bisa mencapai KBRI untuk melaksanakan hak demokrasinya. Dan saya rasa antusiasme masyarakat kita di sini sudah terlihat sampai dengan jam 12 ini masih terus menunjukkan peningkatan pemilih yang hadir di KBRI. Ini salah satu juga faktor ya, refleksi dari cerminan semangat warga kita untuk hadir dan mencoblos dalam Pilpres ini. Apa makna pemilu presiden 2014 untuk bangsa Indonesia? Saya rasa ini adalah momen yang sangat penting di mana kita harapkan transisi demokrasi kita selesaikan pada pemilu kali ini, dan kemudian kita semakin memantapkan sebagai negara demokrasi terbesar keempat, dan saya rasa ini satu capaian yang sangat luar biasa bagi kita semua. Apakah ada perbedaan antara pileg kemarin dengan pemilu hari ini? Secara mekanisme tidak banyak berbeda, masih banyak dengan mencoblosan dengan kotak, tapi sekarang lebih gampang karena cuma 2 kotak aja, jadi orang lebih tahu mau nyoblos yang mana. Tapi overall gampang, lebih hampir sama, cuma beda aja, cuma lebih efisien sekarang. Bagaimana dengan volume jumlah pemilih dibandingkan dengan pileg kemarin? Jauh lebih banyak. TPS yang pileg kemarin sekitar 300-an, sekarang aja sudah mencapai 200-an per TPS. Sekarang untuk jam 11.30-an. Jadi secara entusiasme orang banyak memilih untuk pemilihan presiden sekarang ini. Jauh lebih banyak, membuat saya lebih senang. Apa makna pemilu presiden 2014? Maknanya kalau menurut saya sebagai pemilihan umum ya, untuk kita melihat, kita inginkan ada perubahan, kita ingin tahu pemimpin kita yang bisa memimpin kita selama 5 tahun, dan kita pengen tahu, kita ingin ada perubahan yang lebih bagus lagi untuk Indonesia yang lebih baik, perekonomian lebih baik, sistem yang lebih baik, dan untuk mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran kita. Apakah ada perbedaan antara proses pelaksanaan pemilu di Indonesia dan proses pelaksanaan pemilu di luar negeri? Ada perbedaannya. Perbedaannya dari sisi waktu. Kalau di dalam negeri itu pemungutan dan penghitungan suaranya pada tanggal 9 Juli. Tapi di luar negeri ini dibedakan. Pemungutan suaranya pada tanggal 4, 5, dan 6. Penghitungan suaranya tetap tanggal 9 Juli 2014. Mekanismenya seluruhnya sama semuanya. Cuman kalau relatif kalau di luar negeri ini terpusat ya. Kalau di Indonesia kan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu yang memang membedakan antara pemilu di dalam negeri dan di luar negeri, seperti itu. Apa makna pemilu presiden 2014 untuk masa depan bangsa Indonesia? Ya, saya pikir sebagai bagian dari proses demokrasi yang sekarang kita anut seperti itu atau kita lakukan, tentunya proses pemilihan presiden ini menjadi penting untuk kita untuk mendapatkan pemimpin bangsa ke depan, 5 tahun ke depan. Itu yang memang juga penting kita harapkan. Sehingga proses jalannya aktivitas demokrasi ini yang berjalan dalam sebuah kompetisi yang sehat ini tentunya bisa diharapkan nanti akan menjadikan pemimpin yang memang betul-betul berkualitas. Yang pasti adalah siapapun pemimpin yang terpilih tentunya rakyat yang memang punya kedaulatan di dalamnya, dan rakyat yang memang menjadi pemenang. Pagi Ibu, mungkin Ibu bisa share sedikit mengenai proses pemilu 2014 di Singapura? Iya, selamat pagi. Pelaksanaan pemilu di Singapura saya lihat ini sangat tertib, aman, tenang, dan petugasnya atau panitia-panitianya care semuanya sama pemilih walaupun di KBRI. Jadi semua warga negara Indonesia yang ada di Singapura bisa mengikuti proses pemilu. Apa makna pemilihan presiden 2014? Makna pemilihan presiden 2014 yaitu untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara ini untuk mensejahterakan rakyat, dan program-program apa yang akan dilaksanakan oleh presiden yang akan datang. Siapapun presidennya, kita selalu mendukung demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Satu kata untuk Indonesia. Tanah airku. Apa pendapat Bapak mengenai proses pemilihan di Singapura? Sementara ini proses bagus ya, saya lihat ini berjalan lancar.
Kayaknya untuk sampai saat ini semua lancar-lancar aja. Itu. Menurut Bapak, apa makna pemilu presiden 2014? Tentu kita ingin mencapai untuk sukses ke depan untuk negara kita. Lagipun kita di luar negeri memberikan satu solusi untuk pemilihan selanjutnya. Satu kata untuk Indonesia. Indonesia! Arvelia dari GIV melaporkan di KBRI Singapura.